Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nusudin Mahardika dari kelompok 3 UAS Praktikum Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan tentang traversal BFS, Browser Search. Apa itu traversal BFS? Jadi traversal BFS adalah algoritma rekursif untuk mencari semua simpul dalam suatu struktur data graph atau tree. Dimulai dari simpul awal, kemudian menelusuri setiap cabang graph hingga semua simpul dieksplor minimal satu kali. Struktur data yang digunakan dalam BFS adalah queue atau antrian. Di sini ada contoh traversal BFS. Contohnya di sini saya menggunakan graf tak berarah dengan 5 vertis. Nah ini, terus di sini dimulainya dari simpul 0. Nah, simpul 0 ini terhubung dengan simpul 1, 2, 3, terkecuali simpul 4 karena simpul 4 hanya terhubung dengan simpul kedua. Nah, selanjutnya simpul 0 mengunjungi elemen di depan antrian yaitu 1 dan menuju ke simpul sebelahnya yang ini. Nah, terus selanjutnya karena 0 sudah masuk dan 1 juga sudah masuk dari sini, sekarang di antrian ada 2 di depan dan di belakangnya ada 3. Nah, sedangkan 4 belum ada karena simpul kedua ini belum dikunjungi. Selanjutnya, nah ini karena setelah simpul 2 dikunjungi, di sini ada simpul keempat muncul di antrian. Karena simpul 2 memiliki keterhubungan dari simpul yang belum dikunjungi yaitu 4, jadi kita menambahkannya ke bagian belakang antrian, di belakang 3. Nah, selanjutnya sekarang hanya tersisa 4 di dalam antrean karena satu-satunya simpul yang berdekatan dengan 3 dan 0 sudah dikunjungi. Selanjutnya karena sudah semua dikunjungi, antriannya jadi kosong, jadi kita telah menyelesaikan BFS dari graf tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kode program traversal BFS. Di sini saya akan menjelaskan dari library dari line 1 sampai nanti ke akhir. Nah, di sini menggunakan 3 library yaitu IOStream untuk input, output seperti chain atau count. Yang kedua ada library vector untuk struktur data dinamis, contohnya array. Terus yang ketiga ada queue atau antrian untuk struktur data antrian, first in first out. Terus di sini di bawahnya harusnya ada using namespace std supaya tidak mengetik std di setiap count. Selanjutnya di sini ada deklarasi variabel global yaitu vektor bol v, yaitu untuk menyimpan status kunjungan setiap simpul. Yang kedua juga ada vektor integer g, yaitu untuk representasi graf berbentuk adjacency list. Terus selanjutnya ada fungsi untuk membuat edge. Yang pertama yaitu menambahkan edge dari vertex A ke vertex B pada adjacency list, yang artinya dari vertex A ada jalur langsung ke vertex B. Selanjutnya di fungsi kedua yaitu fungsi BFS traversal di line 11 sampai 13. Yang pertama yaitu Q, integer Q, yaitu untuk membuat antrian untuk BFS. Terus Q titik push B, yaitu untuk memasukkan vertex awal ke antrian. Terus V di dalam kurung biasa yaitu B sama dengan true, yaitu untuk menandai vertex awal yang sudah dikunjungi. Selanjutnya di line 17 sampai 27, yang pertama while Q empty, yaitu untuk selama antrian tidak kosong. Selanjutnya di line ke-18 yaitu
integer a q.from q.pop, yaitu untuk mengambil vertex paling depan dari antrian dan hapus antrian. Terus di line 21 yaitu for untuk perulangan, yaitu perulangan untuk semua tetangga dari vertex A. Selanjutnya di line kedua yaitu untuk jika tetangga belum dikunjungi. Selanjutnya di line 23 yaitu untuk menandai yang sudah dikunjungi. Terus di line 24 itu untuk memasukkan ke antrean. Di line 27 itu untuk mencetak vertex yang sedang diproses. Nah, jadi hasil semua vertex yang terhubung dari titik awal akan dicetak sesuai dari urutan BFS. Selanjutnya di fungsi main yaitu line 48 itu n adalah jumlah simpul pada graf dan e adalah jumlah edge pada graf. Di line 42 sampai 46 yaitu user diminta untuk menginput jumlah vertex dan edge. Terus di line 48 sampai 49 yaitu untuk vAssign and files semua vertex belum dikunjungi, dan yang gassign and vector integer itu untuk membuat adjacency list kosong untuk setiap vertex. Di line 53 sampai 57 itu program meminta user untuk memasukkan data edge sebanyak e kali. Nah, setiap kali user memasukkan dua angka, misal A vertex asal dan B vertex tujuan. Nah, fungsi make edge A B akan menambahkan edge dari vertex A ke vertex B dalam struktur data graph adjacency list. Di line 58 sampai 62 yang ini yaitu melakukan loop untuk setiap vertex dari 0 sampai n-1. Selanjutnya mengecek apakah vertex VI belum dikunjungi, yang VI. Nah, jika belum maka fungsi BFS traversal I dipanggil untuk melakukan BFS mulai dari vertex tersebut. Nah, ini adalah hasil programnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Al-Kausar akan menjelaskan program Bell-Mulford. Bell-Mulford adalah algoritma dalam bidang teori graf yang digunakan untuk mencari jarak terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf berbobot, termasuk graf yang memiliki bobot negatif. Bell-Mulford menghitung jarak terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul lainnya dalam graf berbobot, direct atau indirect. Meskipun terdapat bobot negatif, tidak seperti Dijkstra, Bell-Mulford bisa mendeteksi siklus negatif. Kemudian ada kode program. Pertama dari library-nya ada IOStream digunakan untuk fungsi input atau output. Kemudian ada vektor digunakan untuk membuat array dinamis, khususnya untuk menyimpan edge dan jarak. Lalu ada climate digunakan untuk mendapatkan nilai konstanta inmax, yaitu bilangan bulat maksimum sebagai representasi tak hingga. Kemudian ada structure edge, mempresentasikan satu sisi edge pada graf. Lalu ada SRC, yaitu simpul asal atau source. Lalu ada dash, simpul tujuan atau destination, dan wake, bobot dari sisi. Kemudian pada line 13 ada edge, yaitu daftar semua sisi pada graf. Ada V, yaitu ada V jumlah simpul vertex, E jumlah sisi edge, dan source simpul awal tempat perhitungan jarak dimulai. Kemudian pada line 15 ada membuat array distance dengan ukuran V, semua elemen diset ke inmax. Lalu distance source sama dengan 0 ke jarak dari simpul sumber ke dirinya sendiri adalah 0. Kemudian pada line 18, algoritma Bell-Mulford bekerja dengan prinsip relaksasi. Memperbarui jarak jika
Kemudian memperbarui jarak jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Dilakukan sebanyak V-1 kali karena dalam graf tanpa siklus, jalur terpanjang yang bisa dilalui adalah sebanyak V-1 sisi. Untuk setiap edge, jika jarak dari sumber ke simpul U diketahui dan jarak baru di distance U tambah plus W lebih kecil dari jarak saat ini ke V distance V, maka jaraknya akan diperbarui. Kemudian pada line 30, setelah V-1 iterasi, kita lakukan satu iterasi lagi untuk memeriksa. Jika masih ada sisi yang dapat mengurangi jarak, maka ada siklus negatif. Siklus negatif menyebabkan jarak bisa terus berkurang tanpa batas atau tidak valid. Kemudian, menampilkan jarak minimum dari simpul sumber ke setiap simpul lain. Jika jarak masih bernilai in-max, berarti simpul tersebut tidak bisa dicapai. Dan yang terakhir ada fungsi main. In-V menyatakan jumlah simpul dalam graf atau vertis. Artinya graf memiliki simpul bernomor 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada in-E sama dengan 8 menyatakan jumlah sisi edge yang menghubungkan simpul-simpul. Setiap edge memiliki arah dan bobot. Kemudian vektor edge membuat array dari struktur edge. Setiap baris dalam kurung kurawal X, Y, dan W memiliki satu sisi. X adalah simpul asal, Y simpul tujuan, dan W adalah bobot sisi. Lalu ada in-search menetapkan simpul sumber, yaitu titik awal dari mana algoritma akan menghitung jarak terpendek ke semua simpul lainnya. Dalam contoh ini, perhitungan jarak akan dimulai dari simpul 0. Lalu ada Bellman-Forge edge memanggil fungsi Bellman-Forge. Parameter yang dikirim adalah edge, yaitu daftar sisi pada graf. Lalu yang terakhir dari return none menandakan bahwa program selesai dijalankan tanpa error. Dan yang terakhir ada hasil program dari Bellman-Forge. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahina Jafadila dengan NIM 24010205 Teknik Prodi Teknik Informatika kelas IF4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu topologi sort. Topologi sort adalah urutan linear dari simpul-simpul nodes dalam sebuah directed acyclic graph atau DAG. Graph berarah tanpa siklus, di mana untuk setiap edge U sampai ke V, simpul U muncul sebelum V dalam urutan. Penjelasan kodenya, yang pertama, stringan ini tuh fungsinya untuk bagian awal buat ngasih tahu kita mau compare apa ya, kita menggunakan library apa gitu. Dan selanjutnya bagian vektor, fungsi ini utama untuk mengecek apakah graf ini tuh bisa disusun secara berurutan atau enggak. P itu sebagai jumlah simpulnya, terus adjacency itu sebagai piece dari graf. Terus untuk ini ya, vektor integrity V,0, kita tuh nanti ini tuh kita pakai buat nyimpen beberapa banyak anak panah masuk ke setiap simpul yang harus diambil duluan sebelum kalau kita sebut adjunct itu mata kuliah. Nah, kita tuh harus ambil duluan sebelum mata kuliah ini, yang bagian ini ya. Terus lanjut ke yang kedua, ini yang integrity ya, yang bagian ini. Di sini kita akan hitung setiap simpul P punya berapa anak panah.
Misalnya kalau 5 ke 0 artinya 0 butuh 5, jadi indegree 0 nambah 1. Terus untuk ini in count ya, ini tuh bagian ini tuh untuk nyimpen berapa simpul yang nanti tuh berhasil kita proses. Jadi ini buat nyimpen berapa simpul yang berhasil kita proses nanti gitu. Terus bagian yang ininya, yang bawah yang ini itu loop utama. Jadi kita nyari node yang belum diproses dan integrity-nya 0, atau artinya itu nggak ada syarat. Kalau ketemu kita simpan di found gitu. Oke, lanjut ya, kita simpan di sini. Kalau nggak ada simpul dengan integrity 0 berarti apa sih, ada siklus alias yang apa sih, yang bakal terus muter-muter, jadi nggak bisa diurutin gitu loh. Nah, untuk bagian ini kita tandai simpul itu mudah diproses dengan kasih nilai -1 dan tambahan count. Dan untuk selanjutnya bagian for ini, yang bagian ini, karena kita udah proses found, maka semua yang butuh dia bisa dikurangi syaratnya tuh. Terus lanjut yang ini ya, return true. Kalau semua simpul berhasil diproses artinya bisa diurutkan, jadi kita balikin true. Lanjut ya. Nah, untuk bagian ini, jika kita bikin graf dengan 6 simpul 0 sampai 5 dan agensi buat nyimpen arah pemanahnya, yang bagian ini fungsinya. Terus lanjut, kalau yang ini, nah ini gambaran analoginya seperti ini. Ini tuh artinya kalau mau ambil 0 atau 2 harus ambil 5 dulu. 4 itu syarat buat 0 dan 1. Terus 2 itu syarat buat 3 dan 3 itu syarat buat 1. Nah, lanjut bagian ini. Kalau bisa diurutkan, tampilkan nanti tampilannya akan yes. Kalau tidak ada siklus atau muter-muter nggak selesai, nanti tampilannya adalah 0. Dan kalau lihat dari gambaran analogi ini, jelas hasil dari outputnya adalah yes, seperti itu. Sekian penjelasan topological sort dari saya, Hamzah Fadilah. Terima kasih. Saya perwakilan untuk teman-teman.